Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang ke-6 untuk membahas tentang 10 tulah di tanah Mesir. Dan pada saat ini kita akan melihat apa yang tertulis di dalam Keluaran 9 ayat 8 sampai dengan 12 berbicara tentang tulah ke-6 yaitu Barah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperti tulah yang ketiga, tulah ini juga tidak diberitahukan sebelumnya tetapi muncul begitu saja akibat tindakan Musa yang meresponi tindakan Firaun yang tidak mau membebaskan umat Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir. Pada saat ini kita akan membahas ayat per ayat dari pembacaan ini sehingga kita akan mendapatkan satu kejelasan yang dapat membantu kita untuk memahami firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Nah, kita memasuki ayat yang ke-8. Ada satu kata di situ yang diucapkan atau yang tertulis yaitu kata jelaga. Jelaga secara harafiah itu berasal dari dapur api. Dapur api adalah lambang kekayaan komersial dan kesenian tanah Mesir. Sebagaimana malapetaka yang sebelumnya yang digambarkan sangat mengganggu sumber daya alam, sungai dan tanah yang ada di tanah Mesir, maka pada tulah yang ke-6 ini orang-orang Mesir diingatkan bahwa pada saat ini perindustrian merupakan sumber kesulitan yang baru bagi mereka. Saudara-saudara, pada ayat yang ke-9 menunjuk pada tulah itu sendiri, yaitu bara yang memecah sebagai gelembung. Ini seperti sebuah bisul atau abses akibat infeksi yang sangat-sangat menyakitkan, yang kemudian pecah menjadi luka dan sulit untuk sembuh. Sangat menyakitkan tetapi tidak mematikan. Dan ini merupakan satu gangguan yang sangat tidak nyaman bagi orang-orang Mesir yang terkena tulah itu. Sehingga mereka kembali merasakan penderitaan dan mereka mulai merasakan kegelisahan karena sakit yang tidak tertanggungkan. Lanjut pada ayat yang ke-10. Setelah melihat apa yang terjadi, maka kembali Musa berdiri di hadapan Firaun. Maksud kalimat ini mau menjelaskan supaya dengan ketegasan yang diberikan Musa, dia mau berbicara bahwa apa yang terjadi benar-benar adalah kehendak Allah. Bahwa apa yang terjadi itu benar-benar seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga mengarahkan Firaun untuk melembutkan hatinya dan kemudian membawa umat Tuhan keluar dari tanah Mesir. Kita tahu bersama bahwa bangsa Mesir begitu banyak dewa-dewi yang mereka sembah, yang masing-masing dewa-dewi itu mempunyai pengaruh di dalam kehidupan mereka. Tetapi lewat tulah-tulah yang Tuhan telah berikan, mau menunjukkan bahwa dewa-dewi yang mereka sembah semuanya tidak berarti dan kemahakuasaan dan kekuasaan Tuhan melebihi. Sekalipun di akhir cerita ini dikatakan bahwa kembali Firaun mengeraskan hati, tetapi paling tidak Allah telah menunjukkan bahwa dalam seluruh aspek kehidupan orang-orang Mesir, mereka tidak bisa mengandalkan dewa-dewi yang mereka sembah. Bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Israel, Tuhan yang dipercayai oleh orang Israel adalah Tuhan yang bisa memporak-porandakan apa yang mereka percayai dan apa yang mereka percayai. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadangkala sakit secara jasmani itu membawa pemikiran kita pada satu pemahaman bahwa ada sesuatu yang mau dinyatakan Tuhan di dalam hidup ini. Ketika sakit secara jasmani atau tubuh kita merasa sakit, maka kadang-kadang kita berpikir bahwa ada sebuah pembelajaran yang Tuhan akan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun yang kita pikirkan, tentunya kehidupan ini memang harus bergantung hanya kepada Dia. Bagaimana tulah yang dialami oleh bangsa Mesir, kemudian menyadarkan mereka bahwa dewa-dewi yang mereka sembah tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tentunya kita saat ini juga hendaknya berpikir seperti itu dan memang harus berpikir seperti itu. Ketika diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan seperti saat ini, ketika kita begitu ketakutan dengan virus COVID-19 yang begitu mengancam kehidupan umat manusia, kepada siapa lagi kita datang untuk meminta pertolongan? Kepada siapa lagi kita akan meminta belas kasih selain kepada Tuhan?
yang mengaruniakan kehidupan kepada kita. Saudara-saudara, kadangkala peristiwa yang menyakitkan mampu membuka mata iman kita untuk melihat bahwa hidup ini adalah pembelajaran yang harus kita tekuni untuk belajar percaya, setia, dan menggantungkan pengharapan kita sepenuhnya di dalam pertolongan Tuhan. Tuhan akan menolong kita di tengah-tengah pergumulan hidup ini, terlebih di tengah-tengah menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Jangan pernah berhenti untuk berharap, jangan pernah berhenti untuk meminta kepada Tuhan supaya Dia berbelas kasih atas hidup kita. Terpujilah Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Amin.